Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Di pagi ini, tepatnya jam 8 lebih 57 WIB di tanggal 28 April 2025 di hari Senin, saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Kenali Hutang Fidusia dibandingkan hutang kartu kredit dibandingkan hutang kredit tanpa anggunan dan dibandingkan dengan pinjol. Lalu antisipasilah segala dampaknya. Video yang akan saya berikan ini, yang saat ini sedang Anda saksikan, materinya berkiblat dari adanya meet up yang telah terjadi kemarin tanggal 27 April 2025 di Solo, dan ada juga meet up yang telah dilakukan oleh beliau yang terhormat Bapak Albert selaku mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, di mana saya juga berterima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Aji, di mana telah bersedia untuk membukakan pintu kepada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia dan bersedia untuk tempat tinggalnya dijadikan sekretariat Omah Solusi Indonesia. Dan rangkaian itu semua merupakan puncak acara kenapa saya membuat video ini di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Karena kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation ini pertama kali publish di tanggal 17 April 2022. Sekaligus saya ingin mengklarifikasi supaya tidak ada miskomunikasi, supaya tidak ada unsur atau sebuah pemikiran yang negatif bahwa kenapa meet up yang dilakukan di Solo tanggal 27 April 2025 itu tidak dipungut biaya. Dan hal tersebut saya lakukan tidak lain tidak bukan adalah sebagai meet up perdana di kota Solo dan sekitarnya, Salatiga, Sragen, kemudian Yogyakarta, Semarang, intinya yang berdekatan dengan kota Solo. Dan kemarin sudah berjalan, walaupun sedikit ada kendala, yaitu dari grup Yogyakarta, di mana mereka kompak menggunakan mobil pribadi. Beliau ini 6 orang, dan ketika di perjalanan menuju kota Solo yang seharusnya diprediksi oleh beliau ini sampai tepat waktu jam 11, tapi adanya kendala mobil dan
ini menunjukkan sebuah kekompakan, tidak berangkat satu, tidak berangkat semua. Karena mobilnya mogok, si empunya mobil menyarankan kepada yang ditumpangi untuk silahkan melanjutkan menggunakan sarana transportasi umum supaya bisa ikut meet up di tempatnya Pak Hani. Tapi mereka akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat satu, tidak berangkat semua, dan mereka mereparasi mobilnya, maksudnya memanggil montir, dan akhirnya baru bisa sampai di kota Solo sekitar setengah tiga. Dan itu pun juga saya terima dengan sukacita di rumah, walaupun mereka hanya sebatas pertama permohonan maaf karena terlambat dan acara itu sudah bubar, dan saya pun juga menawarkan mari kita kumpul-kumpul lagi, kita makan bareng. Tapi kata mereka bahwa tadi ketika mobil sedang dibenahi mereka sudah makan. Tapi itu sudah saya sudah sungguh-sungguh berterima kasih betapa Anda semuanya luar biasa meluangkan waktu. Ada kendala juga masih bisa sampai di rumah saya. Dan dari kota Semarang saya juga mengucapkan terima kasih. Dari kota Karanganyar saya juga terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwa harapan saya ke depan, seperti permintaan dari rekan-rekan Omah Solusi Indonesia Omah Solusi Indonesia Kota Semarang yang kebetulan belum ada mentornya, mereka menghendaki adanya meet up di Kota Semarang. Saya mengatakan pada beliau-beliaunya, intinya saya tidak pernah menolak. Saya akan hadir jika waktu yang ditentukan itu sudah terencana dengan sistematika. Dan harapan saya yang namanya meet up itu pesertanya minimal 10 sampai dengan 20 orang. Itu yang paling ideal kalau kita mau membahas, saling curhat, semuanya bisa tercover. Juga yang di grup Jogja saya juga mengatakan yang sama, bahwa silahkan, karena ini saya membukakan jalan atau perdana, bahwa terima kasih saya ucapkan telah setia untuk selalu mengikuti kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation, di mana itu adalah tahun 2025 ini Omah Solusi Indonesia Foundation, artinya anniversary yang ketiga. Dan ini juga saya ucapkan sekaligus terima kasih kepada semua keluarga besar Omah Solusi Indonesia, di mana yang tanggal 17 April telah japri dengan saya, mendoakan saya bahwa saya telah genap di usia 52 tahun. Bahkan banyak dari Anda-Anda sekalian yang telah mengirimkan makanan, mengirimkan cenderamata, dialamatkan ke Patimura nomor 34. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan sekaligus ini menjelaskan bahwa acara meet up itu sebenarnya bukan perkara biaya. Khusus yang kemarin saya adakan itu bukan meet up tandingan, cuman itu adalah sebuah wujud syukur saya atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Puluhan chat, bahkan mencapai ratusan, ucapan selamat ulang tahun, mendoakan saya panjang umur, sehat selalu, ungkapan saya
dikirimi makanan, roti tart, dikirimi cenderamata, baju, dan lain sebagainya, sehingga saya ingin untuk mengundang bagi yang dekat posisinya dengan kota Solo. Jadi nanti kalau kota Yogyakarta, kota Semarang sudah bisa membentuk sebuah grup, dan harapan saya pasti dari kota Anda, Yogyakarta, Semarang, Salatiga ini kalau bisa ada mentornya, ada koordinasinya. Termasuk yang Solo sendiri kemarin sudah saya katakan, tolong ada yang menjadi sukarelawan untuk menjadi mentor dan bisa melanjutkan hal ini untuk ke depan, dan ke depan. Harapan saya dalam setahun itu minimal ada 6 kali meet up, dan ini sudah dilakukan oleh Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Pak Albert, dan Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya, beliau oleh Ibu Maria Ulfa. Oke, saya akan menjelaskan tentang kemarin saya berbagi bahwa ada orang yang salah kaprah atau salah tindakan, sehingga saya perlu sekali membagikan wacana edukasinya. Mayoritas orang yang tidak tahu itu ketika mereka berkesukaran adanya hutang kartu kredit atau hutang kredit tanpa anggunan atau hutang pinjol, saking bingungnya mereka, saking paniknya mereka, saking tidak mengerti tentang literatur hutang-hutang yang tersedia, baik itu yang ditawarkan oleh pihak perbankan atau instansi pembiayaan atau fintech. Mereka menggunakan metode setelah kena satu perkara, yang terjadi adalah gali lubang, tutup lubang, demi menjaga harkat martabat mereka dan tidak berdasar akal sehat. Saya katakan akal sehat itu jika Anda bisa mengkalkulasi masuknya berapa, keluarnya berapa, dan Anda mengajukan sebuah hutang itu fungsinya untuk usaha atau bertahan hidup. Dan di sini jika Anda tidak bijak, Anda hanya karena gengsi, Anda hanya karena malu, malah Anda bisa salah langkah ketika Anda ingin menyelesaikan hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, apalagi pinjol. Anda malah mempunyai wacana dengan cara menambah hutang lagi yang jenisnya hutang fidusia. Jadi di sini saya akan perjelas bahwa ini bukan sebuah bisikan iblis, tapi ini adalah untuk pengetahuan, wacana edukasi. Ketika Anda berkesukaran macet di hutang kartu kredit, di hutang kredit tanpa anggunan, di hutang pinjol, itu potensi untuk melebar ke ranah dari perdata
kepidana itu kecil sekali. Tapi ketika Anda ingin menutup hutang-hutang yang sudah ada di kartu kredit atau hutang kredit tanpa anggunan atau hutang pinjol dengan cara Anda memasukkan sebuah barang, entah itu aset bergerak atau non bergerak, sertifikat atau aset non bergerak, BPKB, aset bergerak atau perhiasan atau apapun yang intinya hutang itu adalah berfidusia, itu namanya Anda cari penyakit atau Anda memperkeruh suasana yang saat ini sebenarnya tidak masalah tapi menjadi akan bermasalah ketika Anda malah ingin menutup hutang kartu kredit dan hutang kredit tanpa anggunan dan pinjol dengan cara mengajukan hutang fidusia dengan sebuah jaminan yang telah saya sebut di atas baru saja. Dan ini akan saya adakan sebuah video yang lebih detail, hutang fidusia itu kayak apa, hutang kartu kredit itu kayak apa, dampak dan efeknya, hutang kredit tanpa anggunan itu bagaimana dan dampaknya apa, termasuk pinjol. Tapi saya garis bawahi untuk pinjol ini karena saya tidak mengalami, tapi saya sudah tahu tata caranya, nanti akan saya ungkapkan secara detail. Dan saya kembali lagi ke fokus karena ketika Anda mengajukan sebuah hutang fidusia dan saat ini menurut saya bahwa semua yang sudah kita planningkan dalam kehidupan ini ada yang namanya sesuatu yang di bawah kontrol kita, tapi ada sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi ketika Anda walaupun mungkin di atas kertas sudah Anda kalkulasi dengan saya mendapatkan hutang berfidusia senilai X dengan beban bunga senilai Y, karena saya pastikan memang hutang fidusia bunganya pasti lebih jauh lebih murah daripada hutang kredit card atau kartu kredit ataupun KTA atau bahkan pinjol. Saya setuju tentang itu. Tapi ketika Anda mengkalkulasi bahwa nanti untuk melakukan pembayaran yang hutang berfidusia ini menggunakan sumber dana dari A, B, C, D, E mungkin, dan itu harus Anda garis bawahi. Itu hanya di atas kertas. Ketika kondisi situasi ternyata timbul sesuatu hal yang di luar kendali Anda, terutama kemarin yang mengungkapkan kepada saya di pertemuan itu adalah sepasang suami istri yang ikut orang. Apakah Bapak Ibu yakin perusahaan Anda aman, damai, sentosa? Dalam arti bertahan dalam guncangan badai yang saat ini sedang terjadi di 2025. Kalau mungkin perusahaan Anda kebetulan bangkrut dan Anda
terpaksa dirumahkan. Apakah itu tidak menjadi sebuah spekulasi yang harus Anda perhitungkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mungkin Anda memprediksi company yang Anda ikuti adalah perusahaan besar yang bertahan dari badai, pertanyaannya, yang namanya kesialan, yang namanya ujian, yang namanya malapetaka itu bisa datang tanpa adanya bahasa Jawa kula nuwun tentang kesehatan Anda pribadi yang selaku tulang punggung, ataupun mungkin jika Anda sudah berkeluarga, bisa jadi Anda harus memikirkan tentang kesehatan anak, ataupun malah juga kita memikirkan kesehatan orang tua, dan masih banyak hal. Ketika Anda melakukan perjalanan seperti yang kemarin grup Jogja, apakah mereka memikirkan atau mengira kalau ada mobil mogok? Kalau mobil mogok saja masih tidak ada masalah, tinggal cari montir. Tapi dalam dunia ini harus kita antisipasi yang namanya kesialan. Ketika kita di jalan, amit-amit jabang bayi kita ditabrak atau kita nabrak dan sebagainya, yang membuat itu menjadi potensi apa yang sudah Anda kalkulasi tadi meleset. Kalau Anda saat ini gagal hutang kartu kredit, hutang kredit tanpa anggunan, hutang pinjol apalagi, itu Anda baik-baik saja. Tapi kalau Anda sudah apply hutang fidusia dan terjadi kendala, konsekuensinya adalah berat. Jika Anda menggadaikan aset yang non bergerak, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, atas pegangan yang sudah dipegang oleh instansi bank ataupun instansi pembiayaan lainnya, adanya dipasang hak tanggungan, adanya dipasang hak roya, artinya Anda akan kehilangan apa yang Anda jaminkan. Bahkan saya katakan untuk yang lebih detail, bahwa hutang berfidusia berpotensi ahli warisnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus menanggung hutang tersebut ketika debitur utamanya mengalami tutup usia. Tapi beda sekali dengan yang namanya hutang kartu kredit atau hutang kredit tanpa anggunan atau hutang pinjol. Jadi di sini saya pertegas untuk sekian kalinya sebelum saya detailkan, jangan ambil spekulasi karena Anda panik, karena Anda tidak paham, karena Anda gengsi, Anda malu, malah Anda menutup hutang yang tidak ada potensi bahayanya tadi itu dengan mengambil jenis hutang yang berpotensi hukum perdata dan pidana. Kenapa pidana? Ketika Anda memasukkan sertifikat atau BPKB, dan ketika Anda menghalang-halangi untuk
eksekusi. Apalagi kalau yang aset bergerak, ternyata BPKB yang Anda jaminkan unit mobilnya tidak ada, maka akan masuk ke ranah pidana. Jadi itu yang benar-benar saya pertegas. Yang kedua, bagi Anda yang malah alurnya terbalik, yang tadinya punya hutang fidusia dan saat ini mengalami hambatan, jauh lebih baik boleh Anda untuk mencoba peruntungan Anda, menyelamatkan aset, menghindari sebuah tindak pidana dengan cara sebelum SLIK Anda jeblok, Anda apply hutang kartu kredit, Anda apply hutang kredit tanpa anggunan, Anda apply pinjol, dan selamatkan yang berfidusia. Jadi itu alur utamanya. Nanti akan saya buatkan video detail satu persatu. Tapi harapan saya di video ini Anda paham. Kalau Anda punya masalah di hutang kartu kredit, hutang kredit tanpa anggunan, apalagi pinjol, jangan pernah Anda berpikiran karena gengsi, karena takut Anda menutup hutang-hutang yang levelnya jauh lebih aman. Tidak ada apapun yang membahayakan dengan Anda menggadaikan atau mengajukan hutang berfidusia. Tapi sebaliknya, ketika Anda punya hutang berfidusia yang saat ini sedang batuk-batuk, atau katakanlah saat ini sedang mengalami kesukaran, pilihlah dengan cara sebelum SLIK Anda jeblok, apply kartu kredit, apply kredit tanpa anggunan, apply pinjol. Nilai hutang, nilai yang cair terhadap hutang itu untuk tutuplah hutang fidusia Anda. Dan kalaupun pilihan Anda harus gali lubang tutup lubang, itu yang menurut saya yang terbijak. Jangan Anda bolak-balik hal yang tadinya tidak ada apa-apa, Anda jadikan apa-apa. Sebaliknya, hal yang membahayakan tadi, yang berfidusia ini, jauh lebih Anda harus cepat, tepat untuk mencari sumber dana yang lain untuk ditutup agar supaya nantinya prosesi gali lubang tutup lubang yang sebenarnya saya tidak menghendaki, tapi kalau itu memang terjadi jauh lebih aman Anda membereskan yang berfidusia. Tentang yang kartu kredit, kredit tanpa anggunan dan pinjol, kita pikirkan lagi nanti ke depannya. Tapi saya garis bawahi bahwa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation bukan mengajari untuk hal yang licik, bukan mengajari untuk hal yang mengemplang tidak bayar, tapi ini hanya skala prioritas. Ketimbang Anda salah langkah seperti yang sudah saya jelaskan di video awal tadi. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda paham sembari menunggu video-video saya penjelasan yang berfidusia, di mana dipasang HT, di mana dipasang roya, dan hutang kredit anggunan itu kayak apa, kartu kredit itu kayak apa, pinjol itu kayak apa. Tunggu di video berikutnya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai
pasti berlalu.